Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang sampai maut memisahkan kita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dari judul perbincangan ini tentu kita tahu bahwa kita akan membicarakan tentang hubungan pernikahan. Dan kalau kita melihat kenyataan kehidupan pernikahan, itu ada memang yang berumur panjang, tetapi juga tidak sedikit pula yang berumur pendek, Pak Paul. Artinya ya terjadi perceraian atau apa, bagaimana itu Pak Paul? Memang Pak Gunawan, saya kira atau saya percayalah bahwa sewaktu kita memasuki pernikahan, ya kita itu tidak pernah berpikir bahwa suatu hari kelak kita akan menceraikan pasangan kita. Saya percaya ya kita ini semua masuk ke pernikahan berharap pernikahan kita bisa terus berjalan langgeng sampai akhirnya. Tapi dalam perjalanannya, ya masalah mulai berjamuran, perbedaan-perbedaan pendapat mulai juga mencuat. Akhirnya kita ini seringkali berpikir, aduh nggak bisa lagi teruskanlah. Pada saat itulah biasanya alternatif perceraian mulai kita pertimbangkan. Nah, ini yang kita mau coba ya untuk bahas supaya kita bisa menyiapkan diri sebaik-baiknya agar jangan sampai kita jatuh dan akhirnya harus bercerai. Jadi kita mau belajar bagaimanakah menyiapkan pernikahan kita dari titik ini, dari hari ini, supaya bisa bertahan terus sampai di hari tua. Ya, tapi dalam konsep pernikahan Kristen, Pak Paul, perceraian itu kan sesuatu yang ditabukan gitu, Pak Paul. Jadi orang bagaimanapun kondisinya tidak boleh bercerai. Ini bagaimana, Pak Paul? Nah, memang kita itu mempunyai target bukan saja mempertahankan pernikahan, Pak Gunawan. Jadi bukan saja bertahan, tapi bagaimana tetap bisa berbuah. Sebab kenapa? Sebab ya kita ini semua juga menyadari ya bahwa ada pernikahan di sekitar kita yang memang bertahan sampai hari tua dan sebagainya. Tapi ya itu hanya bertahan. Namun sesungguhnya mereka tidak lagi berbuah. Mereka tidak mencicipi buah-buah pernikahan mereka. Dan kita nggak buta terhadap fakta bahwa ada orang-orang yang menikah sampai tua, tapi padahalnya tidak lagi mempunyai relasi antara satu sama lain, tidak lagi mempunyai kasih, tidak lagi mempunyai kepedulian terhadap satu sama lain, masing-masing hidup dalam dunianya sendiri-sendiri. Nah, kita tidak mau ya hanya bertahan seperti itu, kita mau menyiapkan pernikahan yang bisa berbuah pula sampai tua. Ya, tapi kan banyak orang mengira bahwa kalau kita itu sudah tua, kita itu hubungannya dengan pasangan kita itu ya memang biasa-biasa saja gitu, hanya bertahan saja sampai nanti salah satu meninggal lalu ya selesailah sudah pernikahan itu. Konsep seperti itu bisa dibenarkan atau tidak, Pak? Konsep itu keliru, Pak Gunawan, sebab sesungguhnya makin kita tinggal lama bersama pasangan kita dan menikmati keharmonisan, seyogianya tuh justru perasaan kita makin mendalam. Kita makin susah berpisah dengan dia, karena dia benar-benar menjadi bagian hidup kita. Dia bukan saja seolah-olah menumpang di hati kita. Dia itu benar-benar ya membuat rumah di dalam hati kita. Sehingga tidak bisa tidak, kita dan dia sudah menyatu. Waktu misalkan dia tidak ada, dia pergi agak lama, hidup kita akan mengalami goncangan, kita akan kehilangan dia. Jadi seharusnya dengan berjalannya waktu, kalau hubungan kita baik, memang hubungan kita itu akan mengakrabkan kita sehingga kita begitu menyatu dengan pasangan kita. Ya, berarti ada beberapa kesamaan pasangan ini ketika memasuki usia lanjut, begitu Bapak? Jadi artinya pada usia lanjut itu, mereka itu tidak bisa tidak memang akan mulai memasuki sebuah tahap-tahap tertentu. Nah, kita ini memang mesti melihat tahapan itu seperti apa sih ya, sehingga dari sekarang kita bisa mempersiapkannya, Pak Gunawan. Nah, coba kita lihat misalnya tahap yang ciri yang pertama yang seringkali dihadapi oleh orang-orang yang tua ya, yaitu pada masa tua mereka itu hanya bisa menengok ke belakang. Mereka tidak bisa lagi memandang ke depan. Ya masuk akal karena pada masa tua hidup yang tersisa itu tidak lagi sebanyak hidup yang telah dilewati. Pada masa muda hidup yang tersisa masih lebih panjang daripada hidup yang telah dilewati. Nah, dengan kata lain pada masa tua kita tidak bisa lagi memandang ke depan,
kita tidak lagi memulai sebuah perjalanan yang baru, kita hanyalah menyelesaikan perjalanan hidup yang telah kita lalui selama ini. Nah, jadi dengan kata lain, pada masa tua kita hanya akan membawa album kenangan ya, bukan buku dengan halaman kosong. Itu sebabnya pada masa tua kita cenderung mengingat apa yang telah terjadi. Nah, itu sebabnya di masa-masa kita lebih muda, kita mesti memastikan kita berusaha sekeras mungkin mengharmoniskan relasi kita, supaya di hari tua, waktu kita menengok ke belakang, kita akan mengingat hal-hal yang telah kita perjuangkan bersama. Kita tidak selalu sukses, tidak selalu berhasil ya mengatasi masalah-masalah kita, tapi seenggak-enggaknya kita bisa menengok ke belakang dan berkata bahwa saya melihat suami saya benar-benar berusaha mengorbankan diri, menyatukan pernikahan kita. Pasangan kita juga bisa berkata hal yang sama tentang diri kita. Nah, itulah yang menjadi modal kenangan yang nanti akan terus memperkuat pernikahan kita sampai tua. Tetapi juga hal-hal yang menjadi masalah di dalam keluarga yang itu bisa dilampaui oleh mereka berdua, itu kan menjadi suatu kenangan yang manis juga gitu Pak Bal. Betul sekali. Jadi kalau ada hal-hal yang berhasil dilewati, bukankah itu justru menjadi buah-buah manis yang nantinya kita akan petik. Waktu kita menengok ke belakang, kita melihat, wah kita telah melalui itu, kita telah melewati ini, dan kita berhasil. Nah, dengan kata lain, kita merasa senang. Kita telah melewati semua tantangan-tantangan itu bersama-sama, berduaan. Nah, dengan kata lain Pak Gunawan, kita bisa simpulkan pula bahwa masa tua adalah masa menuai apa yang telah ditabur. Ya, pada masa tua kita menyadari bahwa apapun yang terjadi di masa lalu memang tidak dapat diperbaharui atau diubah, berhubung memang kesempatan untuk itu pun sudah lenyap. Jadi kita hanya akan menuai apa yang telah ditabur. Jadi kita memetik buah dari pohon yang ditanam. Itu sebabnya ya, jika kita telah menanam pohon kehidupan yang sehat di dalam pernikahan, kita pun akan dapat mencicipi buah yang manis. Sebaliknya, bila kita menanam pohon kehidupan yang tidak sehat dalam pernikahan, kita pun harus memakan buah yang pahit. Nah, itu sebabnya di masa muda inilah kita harus menabur benih yang sehat agar pada akhirnya kita dapat menuai, memetik buah yang manis untuk diri kita sendiri ya, bukan hanya untuk orang lain. Kenapa saya harus tegaskan ini? Sebab kadang-kadang kita ini berpikir kita harus menjadi buah yang manis buat orang, kesaksian yang indah untuk Kristus buat orang lain. Oh tidak, ini juga untuk diri kita sendiri. Ya, tapi perjalanan pernikahan itu kan panjang Mbak Pol ya. Jadi rasanya sulit kita itu hanya menaburkan buah-buah yang bagus-bagus saja, yang manis-manis saja. Kenyataannya pasti ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang akan terbawa sampai masa tua kita gitu Pak Bos. Betul. Jadi yang harus kita usahakan adalah yang pahit-pahit itu, yang tidak baik itu tuh harus ditekan seminimal mungkin. Sehingga akhirnya kita waktu menengok ke belakang tetap akan lebih banyak melihat yang manis, kenangan-kenangan yang indah yang telah kita bangun bersama. Tetapi di dalam hal menengok ke belakang dan melihat ke depan, Pak Boleh, ada pasangan yang sudah lanjut usia yang mengharapkan ke depannya itu memang mereka bisa mengakhiri kehidupan ini dengan baik, dengan sebaik mungkin yang mereka bisa lakukan. Nah, ini kan melihat ke depan, Pak Boleh. Sudah tentu ya, waktu kita memang di hari ke depan, di hari tua, kita masih bisa ya memperbarui relasi kita, harus kita lakukan itu. Kita jangan sampai jatuh ke tahap pesimis. Udah dah, memang harus begini. Nah, itu yang seringkali memang dialami oleh orang-orang tua. Udah dah, kita harus terima, nggak ada gunanya. Percuma, saya udah berusaha, dia selalu begini, ini memang sifatnya. Nah, kita memang harus mencoba. Tapi ya secara realistik, saya juga mau memang menguraikan bahwa di masa tua kita memang hanya bisa menuai, terus terang Pak Gunawan. Tidak banyak lagi yang bisa kita tanamkan di hari tua. Sudah susah sekali menanam yang baru, meskipun kita mesti berusaha. Tapi kita harus realistik berkata bahwa memang sudah susah menanam buah-buah atau benih-benih yang baru itu. Yang menjadi lebih kompleks itu Pak Pol, karena di masa tua ketika kita masih berpasangan ini Pak Pol, ada anak-anak, ada menantu, ada cucu yang ini seringkali juga menimbulkan masalah baru di dalam hubungan suami istri yang sudah lansia ini Pak Pol. Betul sekali. Jadi kalau memang hubungan kita itu tidak terlalu baik, di hari tua kita direcoki oleh masalah-masalah baik itu anak lah, menantu lah, cucu lah. Nah, itu bisa menggoncang kembali pernikahan kita. Jadi pada saat itu tuh kita bisa memang melestarikan masalah ke anak cucu kita. Bahkan ada orang-orang tua yang
dengan sengaja mau membela anaknya yang jelas-jelas salah misalnya. Jadi si papa misalkan membela si anak laki-laki, si mama nggak mau membelanya karena si mama tahu anak ini memang bermasalah. Jadi akhirnya ribut. Nah misalkan si mama lebih simpati dengan si menantu perempuan karena melihat dirinya itu sama seperti menantu perempuannya, diperlakukan tidak baik oleh suami. Sekarang menantunya diperlakukan buruk oleh putranya sendiri. Nah, dengan kata lain, rumah tangga itu terus terbelah. Dengan munculnya masalah-masalah baru yang ditimbulkan oleh anak, menantu, dan cucu, hubungan antara suami istri ini makin terbelah, tidak pernah akhirnya bersatu. Ya, Pak Paul, kalau kita mau menikmati buah-buah yang manis pada masa lanjut usia ini, Pak Paul, hal-hal apa yang harus kita lakukan sedini mungkin, Pak Paul, dalam hidup pernikahan kita? Pak Gunawan, makin tua ya, makin saya menyadari betapa pentingnya dari awal kita menetapkan prioritas. Dengan adanya prioritas, kita itu tuh tahu ya, apa yang penting, apa yang tidak penting, apa yang mesti didahulukan, apa yang mesti dikebelakangkan. Nah, saya kira terlalu banyak orang yang menjalani hidup tanpa sistem prioritas yang tepat atau yang baik. Nah, saat ini saya ingin membagikan sebuah sistem prioritas, yaitu kita harus pertama memelihara relasi dengan Tuhan, kedua memelihara relasi dengan keluarga, dan yang ketiga memelihara relasi dengan sesama. Nah, inilah ketiga prioritas yang harus kita tekankan. Jadi kalau kita gabungkan, intisarikan ketiganya, sebetulnya hanya satu, yaitu kita mesti dalam hidup ini mengutamakan relasi di atas kepentingan lainnya. Pertama, relasi dengan Tuhan, kedua, relasi dengan keluarga, dan yang ketiga, relasi dengan orang-orang lain. Yang Pak Paul maksudkan dengan relasi itu seperti apa, Pak Paul? Kita harus menjaga sebuah hubungan yang baik, yang akrab, di mana bukan saja kita menikmatinya, orang lain pun atau pihak lain pun juga menyenangi relasi ini. Berarti keduanya memang harus berusaha sekuat mungkin melakukan hal-hal yang menyenangkan satu sama lain, mengutamakan kepentingan satu sama lain di atas kepentingan pribadi. Nah, tetapi tadi Pak Paul katakan yang pertama itu adalah memelihara relasi dengan Tuhan. Nah, ini bagaimana Pak Paul? Yang kita harus lakukan adalah kita harus mengutamakan kehendak Tuhan di atas kegiatan bagi Tuhan. Maksud saya begini, sejak awal ya kita harus mengerti bahwa kegiatan bagi Tuhan tidak sama dengan kehendak Tuhan. Seolah-olah kita ini nih ya seringkali berpikir bahwa makin kita itu tuh sibuk bergereja, melakukan tugas-tugas gerejawi atau pelayanan lainnya, maka itu sama dengan mengutamakan kehendak Tuhan. Belum tentu. Walaupun ya, saya harus tekankan ini, bergiat bagi Tuhan, melakukan pekerjaan pelayanan bagi Tuhan adalah hal yang penting, namun terlebih penting adalah hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan melihat dan mencatat apa yang kita lakukan di luar gereja, lebih dari apa yang kita perbuat di dalam gereja. Jadi dengan kata lain, kita mesti menaatinya di dalam hidup kita, bukan hanya di dalam gereja atau melakukan kegiatan gerejawi. Relasi dengan Tuhan hanya bisa terjaga jika kita menaatinya di dalam hidup kita. Ketaatan ini kan baru muncul itu kalau kita memahami, Pak Paul, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan kehendak itu kita peroleh justru dengan melakukan kegiatan-kegiatan gereja itu. Sudah tentu itu betul Pak Gunawan. Jadi di dalam relasi dengan Tuhan yang sehat, seyogianya lah kita juga akan berusaha sekuat mungkin untuk melakukan hal-hal yang Tuhan minta. Misalnya melayani Tuhan dan sebagainya di dalam gerejanya. Tapi tetap kita harus tekankan bahwa melakukan kegiatan-kegiatan itu tidak identik dengan mempunyai hubungan yang akrab, yang taat dengan Tuhan. Karena hampir semua orang bisa melakukan hal-hal seperti itu. Hampir semua orang bisa bernyanyi di paduan suara. Hampir semua orang bisa menjadi pengambil kolektor. Hampir semua orang juga bisa menjadi majelis jemaat. Bisa kok, asal kita pelajari cara-caranya ya kita bisa lakukan. Namun apakah di luar gereja hati kita tetap taat kepada Dia? Apakah di luar gereja kita misalkan bersedia meminta maaf? Apakah di luar gereja kita mempunyai kemurahan hati untuk menolong orang yang susah? Apakah di luar gereja kita berbesar hati nggak menerima kritikan dan tidak marah atau tersinggung? Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang diutamakan, bukan kegiatan bagi Tuhan.
tapi kehendak Tuhan sendirilah yang kita tinggikan. Ya, tapi itu kan menyangkut kedewasaan kepribadian orang itu atau karakter orang itu bahkan Pak Pol ya. Yang sesungguhnya agak sulit gitu loh dilihat atau dinilai dari masing-masing orang gitu Pak Pol. Ada orang yang memang sudah sejak sebelum menikah itu banyak kegiatannya di gereja. Nah, apakah dengan menikah lalu dia harus mengurangi kegiatan itu atau bahkan meninggalkan sama sekali kegiatan itu? Oh, tidak Pak Gunawan. Jadi memang kalau kita mengerti ya, inilah tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Dan kita juga berusaha menaati Tuhan di dalam kehidupan kita. Sudah tentu pelayanan-pelayanan itu adalah hal yang indah yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi, ya sekali lagi, syaratnya adalah justru di luar rumah kita mesti mengutamakan kehendak Tuhan. Menaati suruhan-suruhannya. Jadi itu yang mesti kita memang tinggikan di atas kegiatan-kegiatan itu sendiri. Nah, ada banyak orang memang yang masih kesulitan menemukan atau untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang bukan menjadi kehendak Tuhan ini Pak Pol. Sudah tentu memang kita harus kembali ya kepada firman Tuhan Pak Gunawan, bahwa di sanalah terdapat ya pengetahuan tentang Tuhan, apa tuh yang Tuhan inginkan dari kita dan sebagainya. Nah, namun saya harus tekankan lagi prinsip yang kedua yang berkaitan dengan itu Pak Gunawan, yaitu untuk menjaga relasi dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Kita mesti mengutamakan firman Tuhan di atas pengetahuan akan Tuhan. Nah, kita ini kadang-kadang mau tahu ini, tahu itu, belajar ini, belajar itu, ikut pembinaan ini, pembinaan itu, ikut sekolah Alkitab malam ini, itu, dan sebagainya. Waktu kita makin tahu, ada bahaya kita berpikir kita itu makin akrab dengan Tuhan. Sebetulnya tidak. Yang membuat kita akrab adalah sewaktu firman Tuhan hidup di hati kita. Jadi misalkan nih ya, kita gunakan istilah atau perumpamaan suami istri. Apa tuh bukti bahwa kita itu tuh dekat dengan istri kita? Waktu kita nggak ada istri kita di samping kita. Kita mengingat perkataannya. Kita mengingat dirinya. Nah, waktu dia hadir di hati kita terus menerus, baru kita bisa mengklaim kita dekat dengan dia. Kita tahu dia suka apa, pengetahuan tentang istri kita. Itu tidak sama dengan kita dekat dengan istri kita. Nah, sama dengan Tuhan pula. Kita boleh mengklaim kita tahu banyak tentang Tuhan, doktrin-doktrin ini dan sebagainya. Tapi dia tidak hadir dalam hidup kita. Berarti dia jauh dari kita. Jadi yang kita mesti utamakan adalah apakah hati kita dipenuhi oleh Tuhan. Apakah kita senantiasa memikirkan dia, memikirkan apa yang menyenangkan hatinya. Nah, Bapak, selain kita harus memelihara relasi dengan Tuhan, langkah yang lain apa, Pak? Kita pun perlu memelihara relasi dengan keluarga, Pak Gunawan. Jadi secara konkretnya, pertama kita harus mengutamakan apa yang baik buat semua di atas apa yang baik untuk diri sendiri. Jadi secara praktisnya begini nih. Dalam pengambilan keputusan, kita mesti memikirkan kepentingan semua anggota keluarga. Jangan mengambil keputusan karena itu baik buat diri sendiri, ya. Jadi kita harus mempertimbangkan kepentingan yang lain-lainnya. Memang ya, mempertimbangkan semua kepentingan tidak mudah dan biasanya memperlambat proses pengambilan keputusan. Namun, upaya tersebut, upaya untuk mempertimbangkan semua kepentingan anggota keluarga kita, memperlihatkan komitmen kita untuk mengutamakan keluarga di atas kepentingan pribadi. Waktu istri, waktu suami, waktu anak-anak melihat kita kok mengutamakan kepentingan mereka. Mereka tahu kita mengutamakan mereka, relasi dengan mereka. Berarti mereka itu tuh yakin 100% bahwa di dalam hidup kita, mereka lah yang memang sangat penting, bukan kepentingan-kepentingan lainnya. Tapi untuk menyelaraskan semua kepentingan dari orang yang berbeda-beda, beda usia, beda gender, beda kepentingan dan sebagainya, itu kan bukan sesuatu hal yang mudah dilakukan, Pak Pol. Sangat tepat, Pak Gunawan. Jadi memang untuk mempertimbangkan kepentingan semua itu tidak mudah. Tapi mesti ada usaha mempertimbangkan. Mesti ada usaha memenuhi kepentingan semuanya. Meskipun pada akhirnya belum tentu kita bisa memenuhi kepentingan semua dengan sama rata. Mungkin ada yang harus berkorban. Tapi kalau kita bisa lakukan itu, maka mereka akan melihat bahwa kita telah berusaha sekeras-kerasnya.
Saya berikan contoh Pak Gunawan. Waktu saya bertemu istri saya, pertama kali kami berpacaran, saya katakan kepada istri saya itu merasa Tuhan panggil saya pulang kembali ke Indonesia. Kamu mau nggak kembali dengan saya? Dia berkata dia mau. Nah, dari titik saya bertemu pacaran dengan dia sampai kami itu benar-benar mau pulang, itu ada bentangan waktu sekitar 10 tahun. Jadi 10 tahun itu tuh banyak hal telah terjadi. Kami telah menancapkan akar, tinggal dalam komunitas kami, bekerja dan sebagainya. Untuk cabut keluar dari sana sangat susah. Jadi istri saya memang berat sekali meninggalkan keluarganya, komunitasnya dan sebagainya, ikut saya pulang ke Indonesia. Nah, saya berusaha meyakinkan istri saya untuk pulang. Tapi memang gak gampang. Jadi selama 2 tahun kami menjalani proses pengambilan keputusan itu. Nah, satu titik saya merasa udah gak bisa lagi. Karena istri saya juga memang akhirnya memutuskan dia rasanya gak siap untuk pulang. Saya harus mengalah. Dan saya mengalah. Dan saya berkata kepada istri saya, ya udah kita putuskan gak jadi pulang, tinggal di sini saja. Tapi setelah itu memang istri saya melihat perubahan dalam diri saya. Saya kehilangan semangat, saya kehilangan tujuan hidup saya. Karena memang bertahun-tahun saya itu merasakan inilah panggilan Tuhan. Jadi saya siapkan hati dan diri saya untuk kepulangan itu. Waktu nggak terjadi, saya kehilangan arah hidup saya. Dan istri saya melihat hal itu. Dan ini saya nggak buat-buat. Memang ini reaksi alamiah saya. Karena istri saya mengasihi saya, dia melihat saya mengalami perubahan yang begitu drastik. Dia akhirnya berkata, kalau begitu kita coba pulang. Ya, kita coba setahun. Kalau memang saya tidak betah, kamu bersedia nggak? Putuskan kembali lagi ke Amerika. Saya bilang saya bersedia. Jadi akhirnya kami pulang. Dan setelah setahun dia rasa nyaman, kami teruskan. Nah, jadi dengan kata lain, waktu saya dihadapkan dengan keputusan seperti ini, saya memang mengorbankan diri saya. Tapi nggak berarti saya nggak berusaha juga meyakinkan istri saya. Tapi sampai titik terakhir, saya berusaha mengorbankan diri saya. Dan waktu saya mengorbankan diri saya, justru istri saya yang maju satu langkah, yang mengalah dan terus mengalah sampai saat ini. Ya. Memang intinya adalah harus ada yang mau berkorban untuk hal itu supaya terjadi kesepakatan. Namun apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan di dalam memelihara relasi dengan keluarga ini, Pak? Satu lagi Pak Gunawan, yaitu kita utamakan untuk belajar dari keluarga di atas mengajarkan kepada keluarga. Ya, sebagai orang tua, memang kita harus mengarahkan anak atau pasangan kita, ya bak seorang pendidik kepada anak didiknya. Namun, kita pun perlu menyadari bahwa kita terbatas. Dan bahwa kita pun harus terbuka terhadap apa yang keluarga ingin ajarkan kepada kita. Demikian pula terhadap pasangan kita. Jangan sampai kita beranggapan bahwa kita selalu yang tahu dan yang berada di pihak yang benar. Kita mesti menyadari bahwa kita dapat belajar banyak dari tanggapan anggota keluarga. Nah, tatkala kita membuka diri, bersedia belajar, kita menunjukkan bahwa merekalah prioritas hidup kita. Sehingga mereka tahu kita mengutamakan relasi dengan keluarga di atas kepentingan lainnya. Ya, belajar di sini mengenai hal apa, Pak Paul, misalnya? Banyak hal, misalkan sebagai suami ya, kita belajar untuk misalnya mengasihi istri dengan lebih baik, memperhatikan anak-anak dengan lebih baik. Sebagai istri, kita juga belajar misalkan untuk mengendalikan emosi kita dengan lebih baik, menjadi orang tua yang lebih bijaksana kepada anak-anak kita. Dan ini bisa juga kita terima dari anak-anak, bukan hanya dari pasangan. Misalkan anak kita berkata kepada kita bahwa, Papa kenapa sih cepat sekali bereaksi, gak tanya dulu, kok langsung udah menghukum saya atau apa. Nah, kita belajar bahwa, oh iya ya, sebelumnya saya menjatuhkan hukuman, saya harus tanya dulu baik-baik, baru nanti menjatuhkan hukuman kepada anak saya. Jadi, waktu kita menunjukkan bahwa, oke, saya salah, oke, saya mau belajar, komentarmu itu baik, saya terima. Mereka tahu bahwa mereka penting. Begitu pentingnya sehingga didengarkan oleh kita pula. Dan itu nanti akan dapat ya membangun keluarga kita. Ya, kalau pelajaran itu Pak Paul ya, yang Pak Paul sampaikan tadi, itu kan harus kita pelajari terus-menerus sampai akhir hayat kita. Artinya kita tidak bisa berhenti belajar dengan berkata saya sudah menguasai hal itu gitu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi hal itu yang perlu dilihat oleh keluarga kita, bahwa kita itu memang mementingkan mereka. Pak Gunawan, beberapa waktu yang lalu ya saya ini dipanggil untuk mendoakan sebuah keluarga.
sebetulnya mendoakan seorang ayah yang tengah terbaring di ICU. Waktu saya masuk, saya datang melihat istri si ayah itu dan anak-anaknya yang datang dari luar kota juga mengelilingi ranjang ayahnya. Dan waktu saya berdoa, setelah kira-kira 1 jam kemudian si ayah dipanggil Tuhan. Dari situ saya lihat satu hal, Pak Gunawan, bahwa di akhir hayat yang akan mengelilingi ranjang di mana kita akan mengembuskan napas terakhir adalah keluarga kita, bukan orang lain. Jadi seyogianya lah dari mereka kecil, dari kita masih muda, kita tunjukkan mereka penting buat kita. Kita nggak akan mengambil keputusan hanya untuk kepentingan kita. Kita mau utamakan mereka juga ya, supaya mereka tahu mereka itu penting. Kita pun juga membuka diri, mau belajar dari mereka. Kalau kita tahu apa yang mereka sampaikan, juga penting untuk kita dengarkan. Ya, tapi hal itu memang seperti di awal pembicaraan ini harus ditanamkan sedini mungkin gitu Pak Pol ya? Betul sekali Pak Gunawan. Ya, Pak Pol, rupanya kita masih punya satu pokok pembicaraan yang lain mengenai relasi ini Pak Pol, tapi karena keterbatasan waktu, kita akan bicarakan ini pada kesempatan yang lain gitu Pak Pol ya. Jadi kita sangat berharap para pendengar kita bisa mengikuti kelanjutan dari perbincangan ini. Namun Pak Pol, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan. Matius 19 ayat 6 berkata, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, dari ayat ini nih kita belajar satu hal Pak Gunawan, bahwa waktu Tuhan berkata tidak boleh diceraikan oleh manusia, berarti manusia harus berusaha sekeras mungkin menyatukan dirinya. Jadi ini larangan, bukan hanya sebuah larangan, tapi sebuah perintah, imbauan untuk kita itu menyatukan diri, menyatukan diri, menyatukan diri. Ya, jadi bukan hanya kita berikan batas akhir, tidak boleh bercerai, tapi di dalam teritori yang sama itulah kita harus membangun relasi kita sebaik mungkin. Kita utamakan Tuhan dalam hidup kita dan utamakan keluarga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa memetik buah-buah pernikahan yang manis itu. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Sampai Maut Memisahkan Kita bagian yang pertama, dan perbincangan ini akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.